Selamat malam Bapak Ibu, Shalom semua. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini untuk berbagi sedikit pengalaman saya mengenai urologi, khususnya ginjal ya Bapak Ibu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Haris Utama, spesialis urologi ya. Spesialis urologi itu dia menangani masalah mulai dari saluran kencing, ginjal di sini ya Pak. Ada 2 biasanya Pak, ya. Kalau 3 ganjil ya. Nah, dua ginjal ya. Oke, jadi ada 2 normalnya. Ginjal, terus ke bawah ini ureter ya. Dari ureter kantong kencing ya. Kalau cowok ada prostat, bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu rahim, kalau bapak-bapak prostat. Nah, habis itu uretra ya. Kalau ibu-ibu uretra itu pendek aja ya. Makanya kencingnya lebih kenceng, biur habis, kelar, selesai ya. Kalau bapak-bapak agak lama sedikit, lebih lama sedikit ya. Jadi kalau bapak-bapak ada penis ya. Jadi uretranya lewat penis ya. Jadi setelah itu di bawahnya penis kalau bapak-bapak itu ada testis namanya ya, buah jakar. Nah itu juga urologi juga bagiannya ya. Jadi ruang lingkupnya urologi di situ ya. Jadi kelainan di sekitar situ semua ke urologi ya. Oke, slide. Oke, ini tadi udah, saya dari Jakarta ya, dari UI lulusannya, kemudian spesialis saya dari Bandung, Pajajaran. Slide aja. Oke, nah jadi slide yang saya tampilan di sini itu udah ada semua nih di media sosial, di IG dan TikTok saya ya. Jadi Bapak Ibu yang belum follow boleh di follow karena semua saya share di sana kegiatan sehari-hari saya, baik di kamar praktek, terus di kamar operasi ya, ada semua di situ. Slide. Oke, kita sekarang ngomongin ginjal ya. Ginjal kelainannya banyak banget ya. Jadi, tapi yang tersering adalah batu ginjal ya. Kalau batu ginjal adalah per definisi itu batu yang ada di dalam ginjal ya. Kalau batu kali ya batu yang ada di kali gitu ya, kira-kira ya Bapak Ibu ya, biar gampang. Nah, oke, terus ya itu ginjal ada, balik lagi, ginjal ada kamar-kamarnya Bapak Ibu ya, tuh Bapak lihat nggak? Tuh, ya ada kamar atas, tengah, bawah ya, terus ada lehernya, kalau bisa lihat ada lehernya tuh. Nah, ya, tuh yang ada batu tuh, nah itu di leher ginjal tuh ya. Terus bawahnya itu saluran itu ureter ya, panjangnya kurang lebih 25 cm bawah sini ya. Terus bawahnya lagi itu kantong kencing ya, bawahnya lagi uretra. Jadi urin itu dihasilkan oleh ginjal itu lewat kamar-kamar tadi keluar tuh ke bawah ya, kantong kencing keluar jadi urin. Nah kalau ada yang menyumbat ya, biasanya batu tuh, urinnya jadi nggak bisa keluar, tahan. Nah bisa timbul nyeri gitu loh ya. Itu kenapa batu bikin nyeri ya. Oke, slide dulu, next. Gejala, nah gejala macem-macem ya. Bisa nggak ada gejala ya, bisa nyeri hebat, kelojotan ya, guling-gulingan masuk IGD ya. Ada juga yang biasa aja pegel-pegel doang ya. Tapi pada umumnya yang sering datang ke IGD atau ke klinik itu nyeri pinggang hebat ya, di sebelah sini kalau kanan ya, menjalar ke perut depan ya. Kalau cowok bisa sampai ke biji ya, tembus ke belakang sini. Itu tiba-tiba serangannya ya. Disertai mual, muntah ya, demam, datang ke IGD ya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau yang kayak gitu tuh yang batunya yang kecil-kecil. Ya, yang nyangkut-nyangkut, nah di saluran nyangkut-nyangkut kayak gitu keluhannya.
Ya, tergantung dia nyangkutnya di mana ya. Kalau nyangkutnya agak di ureter atas, mungkin keluhannya di atas aja ya. Tapi kalau dia ke bawah dekat kantong kencing, keluhannya bisa disertai keluhan kencing ya. Susah kencing, anyang-anyangan ya. Bahkan sampai ada yang nggak bisa kencing ya, mampet. Nah, oke, kalau batu besar ya, apalagi di ginjal, biasanya keluhannya itu pegel-pegel gitu loh ya. Oh, pegel gitu. Atau kencingnya kadang-kadang keruh ya, atau kadang-kadang berdarah gitu, seperti itu ya. Nggak nyaman ginjalnya. Oke, kalau yang lebih parah lagi, kalau sampai infeksi bisa sampai demam ya, demam, menggigil, terus ya, muntah-muntah, nggak bisa masuk makanan dan sebagainya. Bahkan kalau sumbatannya itu dua, kiri dan kanan, itu bisa tiba-tiba ginjal berhenti bekerja. Ya itu yang kita bilang gagal ginjal tiba-tiba, akut ginjal, gagal ginjal ya. Jadi nggak keluar urinnya ya. Nah, gejalanya kayak orang gejala gagal ginjal ya. Jadi bisa sampai nggak sadar, sesek dan sebagainya. Ya jadi bahayanya batu seperti itu kalau dibiarkan ya. Slide, belum, tunggu deteksi. Ya makanya karena tadi bisa aja nggak bergejala ya. Saya punya pasien besok nih mau operasi ya, batu gede, segede baso ya, nggak ada gejala ya. Ketahuannya karena dia MCU kerja kan, dicek di USG, ada batu ya. Jadi Bapak Ibu kalau lagi di MCU minta USG ya, karena dari USG itu screening bisa kelihatan oh ini ada apa enggak gitu. Kalau ada ya nanti ditindaklanjuti ya. Oke. Atau tes urin juga bisa ya, dari urin tuh bisa kita lihat ya. Kalau ada batu biasanya ada darah ya. Atau ada tanda-tanda infeksi seperti leukosit atau bakteri dalam urin ya. Oke, next. Nah, penyebabnya apa? Banyak banget ya. Banyak banget deh Pak ya, tuh dari atas tembok sampai bawah juga nggak habis-habis bisa saya sebutin ya. Tapi yang paling sering adalah kurang minum air dan kurang bergerak. Itu dua. Terus ketiga, kebiasaan makan, pola hidup yang kurang sehat ya. Bentar-bentar ngemil ya. Nyomotnya ini gorengan, martabak ya kan. Apalagi Pak, coba Bapak sebutin dah yang Bapak suka tuh semua ya. Manis-manis, jeroan-jeroan ya kan. Apalagi Bu, ya seperti itulah ya. Terus mager ya, mabar depan komputer ya, kerja berjam-jam ya kan, nggak kamar mandi, nggak kencing ya, nggak minum. Nah itu biasanya sebabnya seperti itu ya. Tanda-tandanya kelihatan tuh ya, perutnya buncit ya kan. Terus mungkin disertai komorbid lain ya. Jadi batu itu temennya si batu tuh ya, kalau nggak diabetes ya, darah tinggi, obesitas, jantung. Nah itu temennya dia tuh, saudaraan satu perkumpulan ya. Jadi cara mencegahnya juga sama ya, pola hidup sehat ya, olahraga gitu loh ya. Seperti itu. Nanti kita masuk ke pencegahan ya. Tuh udah semua ya. Nah kalau yang lain-lain kayak sering infeksi saluran kencing ya, terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh saluran kencingnya, uretranya pendek, jadi kuman gampang masuk ya. Nggak cuman bapak-bapak yang suka sama ibu-ibu ya, kuman-kuman juga suka sama ibu-ibu ya, gitu ya. Jadi gampang terkena infeksi saluran kencing. Nah kalau udah kena saluran kencing itu kalau dibiarin lama, berulang-ulang, kronis bisa jadi batu. Terus apalagi riwayat keluarga, kalau riwayat keluarga mungkin lebih ke arah kebiasaan ya. Kebiasaan di rumahnya sama ya, biasanya ngikut tuh ya. Terus kalau yang lebih jarang tuh kayak kelainan bawaan, bisa juga ya. Jadi si ureternya, salurannya itu sempit, memang dari sononya takdir ya kan, sempit, jadi bisa terbentuk batu seperti itu juga bisa ya. Atau yang kemarin saya ketemu ginjalnya ginjal tapal kuda ya, jadi ginjal kanan sama ginjal kiri jadi satu di bawah. Kan harusnya ginjal terpisah ya, kiri kanan. Dia kayak kembar siam di bawah gitu, bentuknya kayak huruf U, kayak tapal kuda begini. Jadi
si urinnya itu tergenang terus di bawah. Nggak mau keluar kan dia harus naik, ngelawan gravitasi kan, dia tergenang ya akhirnya sering infeksi, jadilah batu. Ya, tapi kalau kayak gitu kasusnya jarang-jarang. Yang paling sering yang tadi ya. Oke, slide. Ya ini, nah tadi setelah kita USG ada kecurigaan batu, biasanya konfirmasinya dengan CT scan ya. Jadi kalau COVID kan di screening, pemastiannya kan PCR ya, yang di hidung dulu kan, nah kayak gitu, kayak gini lah kurang lebih. Biasanya kalau CT scan tuh akurasinya bisa sampai 99,99%, jadi kalau memang ada batu ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Kalau USG itu bisa aja salah ya, akurasinya nggak setinggi CT scan seperti itu. Oke, kalau yang ini tuh batunya gede tuh ya, sebelah kanan yang putih, nah batu yang putih tuh. Kalau ini USG nandain kalau yang ginjal kanannya itu bengkak. Kita lihat ya, bedanya sama yang kiri. Yang kiri kan rata tuh, putih doang. Kalau yang kanan tuh ada hitamnya di tengah, nah itu bengkak. Kalau kayak gini kemungkinan ada batu di ureter. Oke, slide. Ya ini tes urin juga, tadi saya udah sebut, ada darah, ada bakteri, ada leukosit, ada kristal. Nah jadi batu itu awalnya dari kristal ya, jadi zat-zat makanan kayak oksalat ya, hasil akhir ya, oksalat, terus urat ya, purin dan sebagainya itu bisa terbentuk dalam urin, kelihatan di urin ada kristal. Kalau ada kristal belum tentu ada batu ya, tapi mengindikasikan ya, seperti itu. Oke, slide. Nah, sekarang kita ke pengobatan ya. Pengobatan tergantung banyak hal ya. Satu, ukuran batu, lokasi ya, terus pekerjaan pasien juga ya dipertimbangkan. Kemudian fungsi ginjal ya, tanda-tanda infeksi ya, nyerinya seperti apa ya. Jadi ngobatin batu itu nggak kayak apapun minumnya, apapun makannya minumnya itu, nggak gitu ya guys. Pokoknya kita lihat orangnya per individu gitu loh. Oke, tapi secara umum kita tindakan aktif tuh artinya ada tindakan ya. Itu kalau misalnya ada infeksi ya, infeksinya yang jelas khas gitu loh ya. Leukositosis, leukositnya tinggi, demam, menggigil ya, itu biasanya indikasi. Kemudian intractable pain itu nyeri yang nggak ketahanan ya, jadi udah dikasih obat segala macem masih nyeri sampai masih guling-gulingan ya, lojotan kayak digebukin orang sekampung, nah itu masuk tindakan ya. Yang ketiga itu penurunan fungsi ginjal ya, jadi dilihat dari urium dan kreatinin. Kalau ada peningkatan, kita harus lebih aktif untuk nyelamatin fungsi ginjalnya. Karena kalau misalnya terlalu lama ginjal terbendung ya, tersumbat, itu bisa kehilangan fungsinya ya, seperti itu. Kemudian pekerjaan ya, pekerjaannya apa nih ya? Apakah dia pilot ya? Apakah dia dokter bedah ya? Atau pokoknya yang pekerjaannya tuh kalau dia tiba-tiba nyeri bisa fatal ya. Nah itu lebih baik di tindakan aktif. Oke, slide. Nah ini yang tadi udah saya sebutin. Nah tindakan aktif tuh tindakan ya, operasi itu macem-macem ya. Macem-macem, ada pertama obat-obatan ya. Obat-obatan itu sih pasif ya. Nanti boleh kita bahas sedikit mengenai obat-obatan. Terus kedua SWL. Ini saya ngurut dari yang paling tidak invasif ke yang lebih invasif. Invasif itu maksudnya alat masuk ke dalam tubuh ya. Nah ini SWL, terus ini nggak masuk alat ke dalam tubuh. Kemudian URS, PCNL, RIRS, operasi terbuka. Ada satu operasi terbuka mungkin masuk laparoskopi juga bisa di situ ya. Nah, tindakannya ini tergantung dari yang tadi saya udah bilang, lokasi, ukuran, terus pekerjaan, keinginan pasiennya ya, bisa juga pasiennya mau dihilangin ya, bisa. Kemudian kemampuan rumah sakit dan kemampuan dokternya
ya seperti itu. Alat-alatnya ada apa enggak? Slide. Nah ini untuk pencegahan secara umum ya Pak Bu ya. Ya tadi minum minimal 2,5 liter per hari. Boleh lebih ya kalau Bapak tiap hari lari keliling Balikpapan ya kan dehidrasi ya ini harus ditambah ya. Oke. Terus berat badan ya, berat badan ideal seperti itu. Kalau lihat BMI kan pusing ya, ngitungnya berapa sih saya ideal apa enggak ya kan. Paling gampang adalah lihat lingkar perut Bapak aja ya. Kalau misalnya 80 ke atas itu agak lebih, 90 lebih lagi ya, senti ya. Jadi kalau saya target 80 ke bawah lah lingkar perut. Ya, atau kalau mau lebih bagus lagi Bapak lihat Cristiano Ronaldo, Pak. Ya, rata kotak-kotak 20 pahat, 20 kotak. Nah, kalau Bapak Ibu udah bisa kayak gitu, minumnya cukup, udah aman ya. Nggak usah lihat lagi slide-slide ini ya. Oke. Terus, nah untuk mencapai itu ya mesti olahraga ya, harus rutin olahraga ya. Olahraganya apa aja bebas, pokoknya bergerak ya. Cuman kalau saya rekomen berjalan kaki ya, jogging, terus sama olahraga otot ya, gym. Ya, tujuannya apa? Supaya kita tuh semakin kita berusia, Pak, otot kita tuh secara otomatis akan menyusut. Mulai dari 30 tahun ke atas, otot itu menyusut sendiri. Ya, sementara otot itu adalah penunjangnya si tulang ya. Tulang itu bisa berdiri karena ada otot. Nah kalau misalnya ototnya habis, tulangnya juga akan rubuh ya Pak ya. Jadi itu tujuannya untuk supaya Bapak di usia lanjut nggak perlu pakai kursi roda, apalagi di papa-papa gitu loh. Jadi badan tetap tegak ya. Kayak siapa ya? Kayak Arnold ya, Arnold Schwarzenegger kan badan tegak gitu kan. Padahal umur udah 80 tahun ya. Seperti itu ya. Nah terus dietnya ya, kalau saya sih diet yang natural aja ya. Jangan yang ada bahan kimia-kimiaan ya. Terus banyakin sayur, buah-buahan ya. Paling gampang itu Pak ya. Karena kalau di daftar, di list gitu ya Pak ya. Itu gak habis-habis Pak yang meningkatkan resiko batu ya. Ada bayam, ada tahu, ada tempe, kedelai ya kan. Terus protein hewani, macem-macem ya. Terus vitamin C dan sebagainya, banyak banget ya, sayuran hijau ya, banyak. Ya, jadi tapi kalau kita mikirin makanan apa ini yang harus saya makan, pusing sendiri Pak ya. Jadi yang penting makan yang alami ya, banyak serat, banyak buah ya, protein secukupnya, karbohidrat jangan banyak-banyak, malah harusnya low kalau karbohidrat ya. Terus bergerak, itu aja sih. Slide. Ya ini tadi saya udah sebutin ya, tuh banyak banget tuh ya, mie instan ya kan. Ya jeroan, daging, kalau daging ya maksudnya jangan kebanyakan ya. Sekali makan 3 kilo, 4 kilo ya kan batu ya besoknya ya, jangan ya. Seperti itu ya, jangan berlebihan lah intinya ya. Kalau mau makan ini semua ya silakan, cuman ya itu balik lagi ke tadi ya, dijaga lingkar perutnya, bergerak, minumnya ya. Oke, slide. Ya ini udah tadi gambar aja, slide lagi. Nah ini komplikasi, tadi saya udah sebut ya, gagal ginjal, infeksi, sepsis tuh infeksi berat ya. Sampai ke kematian juga bisa ya, slide. Nah ini tipe-tipe tindakan yang tersedia ya di Siloam Balikpapan, kebetulan kita ada semua ya. Kita mulai dari SWL ya, SWL tuh pasien nggak dibius, nggak diinfus, nggak dirawat, nggak ada alat yang masuk ya, pasien tidur terlentang, ada alat di pinggangnya pasien, nanti alat itu akan mengeluarkan gelombang kejut ya, dikejutin ya ginjalnya. Kalau kita nggak dikejutin kan kaget ya, kalau batu pecah ya, seperti itu. Oke, nah ini ya. Oke, biasa slide aja lagi, slide lagi. Ada videonya, slide. Nah, tuh coba di play. Ada suaranya ya, Bapak Ibu. Bisa di play. Nah,
Oke guys, ini Nah, tuh. ESWL ya. Tembak batu ginjal tanpa operasi, tanpa dibius, tanpa disayat, tanpa diinfus juga ya. Tuh, pasien tidur terlentang, sadar penuh. Rasanya kayak dicetek-cetek karet. Ya Pak ya? Kayak dicetek-cetek karet kan? Nah, sakit nggak? Tidak, dok. Ya, nggak sakit ya guys. Oke, kita nembak batu ginjal. Nah, ini yang putih-putih tuh guys. Kalau dari CT scan ukurannya kurang lebih 5 mili ya. Jadi kalau saya CT scan sih yang kecil-kecil aja. Terus nggak nyumbat batunya ya, nggak lagi nyeri guling-gulingan pasiennya ya. Langsung pulang di hari yang sama, nggak dirawat inap ya, ada obat-obatan setelah itu. Nanti batunya keluar sendiri lewat kencing ya, bisa keruh ya, bisa keluar pasir ya. Terus habis ditembak bisa aja kencingnya agak merah kayak semangka, tapi itu aman aja. Nanti akan hilang sendiri dengan banyak minum. Oke guys. Ya, seperti itu as well ya, jelas ya. Nah, jadi yang kecil-kecil gak nyumbat, terus nggak nyeri pasiennya. Dan lokasinya di dalam ginjal ya. Kemudian syarat berikutnya jangan obes, jangan terlalu gemuk ya, nggak nyampe alatnya ya. Pegel doang pinggangnya, batunya nggak pecah ya. Kalau segini kan. Terus yang kedua nggak boleh lagi hamil ya. Ntar dedenya kaget ya kan, apaan nih gitu kan. Terus yang ketiga nggak boleh pakai alat pacu jantung ya. Nanti terpacu jantungnya kan. Ya. Terus yang keempat lokasi batu ya. Batunya sebisa mungkin jangan di kamar bawah, jangan yang di bawah ya. Karena kalau di bawah ditembak mungkin pecah, tapi gimana dia bisa keluar? Kecuali Bapak kepala di bawah, kaki di atas. Ya, mungkin bisa ya. Jadi kalau di bawah agak susah. Maka dari itu tadi saya udah sebutkan ya, kalau Bapak Ibu ada batu ginjal, amit-amit ya. Di CT scan dilihat lokasinya di mana ya. Di atas kah, di tengah, di bawah atau di leher ya. Karena beda penanganannya, yang terbaiknya beda. Ya. Oke, ini kayaknya sama deh videonya, berikutnya aja ya. Ya, oh satu lagi, as well juga nggak bisa kalau batunya terlalu keras. Ya, kita tahu dari mana batu itu terlalu keras atau enggak dari CT scan ya. Jadi ajaib tuh alat ya, bisa tahu segala gitu ya. Jadi kalau terlalu keras nggak rekomen ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya amit-amit ada saudara teman apa kalau ada yang curhat ke Bapak Ibu punya batu, itu yang ditanya ukuran, lokasi dan seberapa keras. Jumlah ada berapa ya. Kalau jumlahnya banyak kagak mungkin di SWL. Ya, mau bagaimana SWL-nya kan satu SWL itu kan fokus di satu titik. Ya, dan untuk memecahkan satu titik batu itu butuh waktu 30 sampai 40 menit. Kalau batunya ada 20, buset nggak pulang-pulang tuh pasien, bengep doang pinggangnya ya. Oke, slide. Kalau URS, nah ini URS, ini kalau batunya di ureter ya. Jadi nyumbat, batunya nyumbat ya. Bisa dari ureter atas sampai ke bawah. Cuman kalau URS itu dia pakai alatnya tuh lurus, kaku. Nah, ini dibius tengah biasanya ya. Alat masuk ya. Tuh alatnya tuh ya. Tuh pasien tidur terlentang bisa nonton ya. Kelemahannya dia lurus, kaku. Jadi nggak bisa belok-belok. Jadi kalau misalnya batunya di atas banget di ureter proksimal, nah itu challenging, tantangan ya. Batunya bisa mental ke ginjal ya, atau ureternya semakin ke atas semakin susah ya. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi URS itu biasanya saya untuk batu yang di bawah, ureter bawah sampai ke tengah. Kalau udah masuk ke atas saya lebih pilih cara lain ya. Nanti ada slide. Nah ini URS, boleh di play. Kita pecahin, batunya lunak nih kayaknya asam urat ya. Nah tuh, batu asam urat nih, modelnya gini kuning. Kalau ditembak jadi bubuk, nah tuh. Ya. Bubuk apa nih Pak?
Debu ya. Betul debu. Nah tuh. Ini asam urat kayak gini nih ya. Jadi asam urat tinggi bisa bikin batu guys. Nah kalau asam urat biasanya batunya kiri kanan ya guys. Kayak pasien ini kiri kanan. Cuman yang kiri udah beres guys. Tinggal yang kanan ya. Oke, ini ginjalnya bengkak. Cuman pasien bilang nggak ada keluhan loh, nggak Nah nyeri. tuh, nggak ada keluhan Mungkin karena lagi. udah terlalu lama bengkaknya ya guys. Oke. Tuh ya. Oke, Tapi mungkin tengah-tengah agak keras. ya video next slide aja, ini kayaknya sama WRS ya. Jadi kalau mau nonton komplit ada di IG atau TikTok ya. Kalau mau lebih lamaan lagi ada ntar YouTube mungkin ya, saya masukin. Oke, slide. Nah ini PCNL, kalau PCNL itu ada sayatan kecil minimal ya 1 cm masuk dari pinggang. Nah biasanya PCNL tuh untuk batu yang besar-besar Bapak Ibu ya. Batunya memenuhi semua kamar, banyak. Nah ini pilihan utamanya ya. Karena biusnya total biasanya ya. Terus batunya dipecahin, nanti dikeluarin langsung keluar sama batunya. Slide, ada videonya. Nah nih dia bisa sampai 5 cm itu. Ya, seperti itu. Oke, boleh di Halo play. guys, ini ada batu ginjal panjangnya 5 cm. Nah, rencananya kita mau ambil dari lubang ukuran 1 cm di pinggang pasien. Nah, ini kita belah-belah dulu batunya. Belah tuh. Kemudian kita kecilin lagi. Nanti setelah kecil-kecil bisa kita keluarin dari lubang yang kecil tadi. Nah itu pecahannya ya Pak. Bu. Nah, keluar deh semua. Oke. Ya next slide aja. Videonya sama kurang lebih. Nah ini yang lebih terbaru lagi ya. Ini namanya RIRS. Jadi RIRS itu seperti WRS ya. Cuman alatnya bisa belok-belok. Bisa masuk dalam ginjal. Ya, jadi dia bisa ngelaser batu di setiap kamar ginjal tadi, ya kamar atas, tengah, bawah, tanpa harus menyayat. Kalau PCNL kan tadi ada sayatan, ginjalnya juga dilukai, ya. Jadi tetap ada resiko yang namanya berdarah, ya. Kalau ini nggak ada berdarah sama sekali. Oke, di play aja, silakan. Bapak itu adanya di dalam sini nih Pak. Di bawah nih di sini ya, kurang lebih 1 cm. Cukup keras Pak, ya 1300 HU tadi kekerasannya. Oke. Nah, jadi saran saya di laser. Jadi setelah Bapak dibius total Pak, ini alat ini ya. Nah, ini masuk nih, masuk penis Bapak nih. Tuh. Ya. Nah, setelah di kantong kencing nih Bapak lihat ada lubang kan? Nah, ini lubang yang masuk ke ginjal Pak. Nah, alatnya terus masuk ke atas sini Pak. Gitu. Nah, pas udah sampai sini, ya, kita belokin, cari batunya. Ini kan bisa belok sini, ini nih. Nah, tuh ya. Nah, nanti udah ketemu batunya, kita laser Pak. Pecah langsung. Sudah habis selesai ya. Oke. Nah, seperti itu ya Pak, kurang lebih. Ya, jadi minimal invasif, tetap ada alat masuk tapi tidak ada yang dilukai, tidak ada berdarah-darah, pemulihannya cepat, biasanya 1-2 hari setelah tindakan bisa pulang ya. Kelemahannya dia nggak bisa mengambil batu sebanyak PCNL ya. Kalau PCNL dia bisa banyak semua ya, banyak lah ya. Tapi kalau ini biasanya saya batu ukuran 2-3 cm saya masih pakai RIRS. Tapi kalau di atas itu opsi pertamanya PCNL seperti itu ya. Kalau misalnya pasiennya
kontraindikasi, misalnya pasien minum pengencer darah, takut berdarah, tidak mau, tidak bersedia gitu loh untuk disayat-sayat, ya pilihannya RIRS tetapi multi sesi, tidak bisa satu sesi ya Bapak Ibu. Bisa juga, itu opsi juga ya. Ada pasien yang ya itu pelan-pelan tapi asal lebih aman ya kita fasilitasi seperti itu ya Pak. Oke, berikutnya lagi. Ya ini RIRS semua, jadi nanti batunya yang pecah itu kita sedot keluar ya, atau kita ambil juga bisa, atau kalau udah sampai jadi pasir, bubuk, itu keluar sendiri lewat urin Bapak Ibu ya, seperti itu. Bolehlah di play, yang mana nih yang di play? Yang, ya nih. Yuk semprot terus. Terus ini, Pak, ayo. ya ini lagi disedot ya. Pak, ayo. Enggak. Terus. Ayo. Ayo Pak. Ayo. Dikit lagi. Keluar. Nah, tuh keluar ya guys. Gitu caranya Pak. Oke. Oke ya, jadi alatnya semua masuk lewat lubang kencing. Ya, seperti itu. Dan kita kalau nyedot bisa banyak yang kesedot kok ya. Oke, slide. Ya ini juga sama, itu ditangkep, prosesnya ditangkep ya. Next aja, nanti bisa tonton langsung mengingat waktu ya. Slide. Ini batu di kantong kencing ya. Kalau batu di kantong kencing bentuknya lucu-lucu Bapak Ibu ya. Kayak gini nih contohnya nih. Ya ini di play aja boleh dah. Nah, tuh. Emang keras batunya. Batu akik sebenarnya. Ya, kita berharap dia kebelah 2 dulu, kebelah 3, kebelah 4. Ya, ini batu udah lama dari kecil. Dari kecil udah ada keluhan. Keluhannya apa, Pak? Nah, kencing sakit dari kecil, guys. Karena nggak minum susu ya, Pak ya? Nggak minum susu, cuman ASI doang. Habis ASI udah stop. Nah, itu dia tuh. Berasap. Oke, tunggu, berasap. Itu ya. Jadi kalau yang ini karena keras banget, jadi saya nggak pakai laser, itu pakai ultrasound pneumatik, alat lain lagi ya. Slide. Nah ini kalau gede banget nih, ya, nih gede banget, gede apa ya? Ya gitulah, segede. Nah, ini ada di kamar praktek saya, Bapak Ibu kalau mau megang boleh ada di kamar 20, Siloam lantai 2 ya Bapak Ibu ya. Bisa dipegang ya, dipegang-pegang, dimainin, boleh ya. Oke. Slide. Ya ini batu ginjal, ini zaman dulu ceritanya sih Bu ya, waktu belum ada era laser-laseran, ini disayat. Ya, kalau disayat segede gini tuh. Ya dulu kita sering ngerjain ini, tapi sejak ada PCNL, ada laser ya, udah lama kita tinggalkan karena ya lebih lama sembuhnya ya, lebih sakit ya, kasihan pasiennya. Oke. Seperti ini, slide lagi, ada yang lebih gede lagi kayaknya. Ya tuh. Kalau yang sebelah kiri itu laser, ini open ya, tuh Bapak Ibu lihat. Oke, slide. Slide lagi. Nah ini yang paling gede, segede kepala bayi. Nih saya pernah ambil ibu-ibu 33 tahun umurnya. Ingat saya. Ngambilnya pakai itu forceps bayi. Ya berapa orang, 2 atau 3 orang kita kerjasama buat ngambil batu ini ya. Nah, kalau ini masih ada di tempat sekolah saya dulu di Pajajaran ya. Ya, slide. Oke, sip. Saya kira itu aja, kurang lebih ya Bapak Ibu, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya silakan, kalau nggak ada yang mau nanya ntar saya yang nanya. Oke, baik, thank you Dr. Haris, tepuk tangan dulu dong Dr. Haris. Ya,
Nah, ini kita langsung aja tanya jawab ya Bapak Ibu. Silakan bertanya. Atau jangan tanya tentang batu yang di dekat ini ya, pasar itu ya, pasar. Oh sudah, oke. Boleh sambil ditayangkan absensi daftar hadir kita pada malam hari ini. Silakan bertanya Bapak Ibu, jangan malu-malu. Boleh Bapak, silakan Pak. Terima kasih dokter. Kalau batunya masih kecil ya, bisa minum obat dan keluarkan nggak? Bisa nggak? Di scan. Oke. Ya. Itu aja Pak. Oke. Iya deh. Kalau batunya masih kecil bisa minum obat apa enggak? Tadi balik lagi ya. Lokasinya di mana? Kecil tuh per definisi kecil tuh apa ya? Kalau saya kecil itu di bawah 5 mili Pak. 5 mili ke bawah itu kecil. Mau itu di ginjal, di ureter itu kecil. Ya. Pertanyaannya bisa minum obat apa enggak? Ya balik lagi tadi, ada nggak nyeri hebat, ada nggak infeksi, ada nggak gagal ginjal ya? Kalau nggak ada semua, silakan. Misalnya Bapak nggak ada keluhan, batunya cuman kecil 5 mili di kamar tengah misalnya. Ketahuannya dari MCU doang ya. Ya silakan coba minum obat-obatan. Atau sebelum minum obat gaya hidup aja dulu Pak ya. Minum yang banyak. Olahraga, ya jogging atau lari. Minum lemon Pak, lemon diperes. Nah lemon tuh anti batu ya. Infus water ya, itu juga bisa ya. Plus obat-obatan dari dokter urologi ada bisa, itu membantu. Seperti itu ya. Jelas Pak ya? Oke. Terima kasih Dok, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Ibu-ibu, ya boleh Ibu. Mau tanya Dok, saya mau tanya bukan batu ginjal, batu empedu ya Pak ya? Boleh. Sama empedu apa sama ginjal sama nggak? Oke, beda Bu. Ya. Beda ya? Batu empedu, batu di dalam empedu. Batu ginjal di dalam ginjal. Empedu sama ginjal itu beda lokasi, beda organ, beda dokter. Nah, ya, kalau empedu itu bedah digestif karena dia masuknya di saluran cerna. Kalau ginjal itu saluran kencing, saluran kemih ya. Beda kapling Bu, ya nggak boleh ngambil kapling orang ya. Bolehnya beli ya Pak. Terima kasih. Nah ada Pak Notaris tuh, beli bolehnya. Kalau ngambil nggak boleh, jangan ya. Thank you dokter. Ya. Iya kalau batu ruby, batu akik di pasar baru sini ya. Ya. Ya beda lagi tuh. Ada lagi mungkin Bapak Ibu silakan, boleh Pak. Ini saya seneng nih kalau rame-rame gini nih. Nanya-nanya yang lain juga boleh. Wah ini badannya jadi nih olahraga nih Iya, Pak ya. selamat malam dok. Malam Pak. Ya mau tanya itu kalau kita biasa idealnya untuk periksa urium, kreatinin dan apa satunya itu? Asam urat. Ya asam urat itu. Itu idealnya biasa kan 6 bulan satu kali ya biasa dok ya. Atau kalau nggak ada keluhan ya. Iya. Apakah pertanyaan saya itu apakah batu di ginjal itu bisa terdetek dari kreatinin itu dok? Oke. Ya. Makasih dok. Ya, makasih Pak. Ini Ya. gacor pertanyaannya dok. Ya, Mantap. ya, oke. Jadi kapan cek fungsi ginjal ya? Fungsi ginjal itu biasanya kita cek urium, kreatinin, tambahannya mungkin asam urat ya. Kalau nggak ada keluhan apa-apa, biasanya rekomendasi MCU tiap 1 tahun ya. Nah, Tiap tahun 1 tahun. tapi kalau Bapak mau lebih juga boleh ya. Terserah Bapak itu sih Pak ya, mau 3 bulan, 6 bulan, tapi biasanya 1 tahun sekali cukup ya. Terus kalau urium kreatinin naik, bisa tahu itu ada batu ginjal atau enggak, atau asam urat naik atau enggak ya. Tidak harus seperti itu Pak, tapi kalau ada kenaikan urium kreatinin, kenaikan asam urat, lanjut USG Pak. Ya, dari situ kita bisa lihat ya ada batu atau tidak. Seperti itu Pak. Oke. Thank you Pak. Ini sambil boleh difoto, di scan pakai HP ya Bapak Ibu ya. Difoto, di scan nanti pakai kamera di HP atau pakai Google Lensa, Google Kamera. Nanti dia akan muncul link. Linknya silakan dilanjutkan ke browser gitu ya. Boleh siapa lagi mau bertanya Bapak Ibu?
Mantep ini. Ini langsung operatornya ya nanya. Oh langsung punya mic sendiri. Oke baik, punya mic sendiri ya. Iya Pak. Malam dok. Malam Pak. Tadi ada yang menarik dokter, ada nyinggung olahraga otot gitu ya. Iya. Nah ini kan mereka yang olahraga seperti itu kan ada whey protein dok. Iya. Nah jadi kadang kandungannya kan tinggi juga itu. Iya. Nah bisa 1 hari bisa minum sampai 3 kali gitu kan. Iya. Nah apakah itu juga bisa menyebabkan batu ginjal itu juga? Oke. Nah kemudian tadi yang dokter bilang diet yang natural begitu ya dok? Iya. Nah, berarti yang protein ultra proses itu juga bisa menyebabkan batu ginjal juga ya dok? Iya, oke. Itu pertanyaannya, makasih. Oke, bagus pertanyaannya Thank you, ya. Pak. Ada piring? Silakan. Piring, Nanti piring cantik. tenang. Ada kuis dok, ada kuis, ya. ada hadiah dari kita ya. Ya, itu anak gym yang nanya tuh ya. Kebetulan dokter kan anak gym juga dok, dokter langsung tanya jawab Enggak. aja dong. Enggak lah, saya mah anak singkong. Ya, Oh kan? gitu dok ya. Ya, oke. Jadi jawabannya tergantung berapa banyak Bapak minum. Ya, jawabannya itu. Jadi kalau Bapak memang konsumsi whey, protein ya atau protein-protein lain, minumnya juga harus banyak Pak. Ya, lebih dari orang yang enggak konsumsi tinggi protein seperti itu. Ya, kalau minumnya terjaga dengan baik, mestinya harusnya nggak ada masalah. Ya, kecuali Bapak ada kelainan-kelainan bawaan ya yang tadi saya sebutkan bisa kena batu. Ya. Jadi saya juga beberapa kali dapat anak gym kena batu tuh ada Pak. Ya, dan dari mereka mengakui ada konsumsi whey, kreatin dan sebagainya. Cuman kalau kita tanya lebih dalam lagi, kemungkinan ya minumnya kurang ya. Sebenarnya yang paling gampang kita tahu apa enggak minum kita ini cukup apa enggak itu dari kencing kita Pak, urin ya. Jadi kalau Bapak tiap kali kencing warnanya enggak putih bening ya atau kuning muda bening ya, berarti Bapak kurang minumnya ya. Kalau seperti itu jangan tunda langsung minum. Ya, urusan yang lain belakangan minum dulu ya. Terus terakhir sebelum tidur kita tuh kencing dulu ya. Waktu kencing itu kita lihat seperti apa warnanya. Kalau nggak putih bening jangan tidur dulu, minum dulu ya. Seperti itu. Baru bangun juga lihat kalau lebih kuning dari biasanya langsung minum. Ya, jadi gampangnya gitu. Karena kalau kita ngitungin berapa kita minum sehari lupa Pak. Ya kan, urusan rumah belum beres, kantor apalagi. Nggak sempet ngitungin minum Pak ya, mending ngitung yang lain Pak ya. Ngitung duit ya, enggak ya. Oke. Ya deh. Thank you dok. Ada Jelas lagi? ya Pak? Jelas gak Pak? Oh ada lagi yang tadi apa? Satu lagi? Yes. Ultra proses. UPF dok. Oke, kalau ya balik lagi Pak ya, yang tadi saya sebutkan Pak ya. Saya lebih suka yang natural Pak, biar gimana pun itu kan proses pabrik. Ada bahan-bahan yang kita nggak tahu secara pasti seperti apa, jadi lebih baik sih dihindari ya. Yang natural aja kalau saya sih Pak, seperti itu ya. Oke, ini next ada lagi request. Oke, baik Bapak, silakan. Ya, selamat malam. Malam Pak. Ini bukan kebetulan ya. Istri saya kan punya klinik gitu. Jadi karena klinik ini ada dan juga gratis kan, free. Ya sebulan, 3 bulan itu ambil darah, nyumbang darah 3. Nah sekarang ceritanya mungkin lain lagi ya. Kita mau tahu apakah kita ada batu ginjal dan bagaimana prosesnya gitu. Harus diapain, mengetahui gitu. Terima kasih. Ya, deteksi dini ya Pak ya. Ya tadi USG Pak, USG abdomen, USG perut. Ya, sayangnya kita nggak bawa USG ya. Bener dok, Ya. nanti kita bikin program dengan GPMII Iya, Pak. untuk screening dok ya. Iya boleh ya. Jadi ya tepuk tangan. Ya. Ya,
USG simple aja Pak, tempel-tempel doang ya kan. 1 menit, 2 menit ketahuan Bapak batu atau enggak. Seperti itu ya. Atau ada yang lain-lain bisa kelihatan ya, tidak menyakitkan. Simple lah, paling sederhana. Itu juga ajaib tuh alat ya. Betul. Ya. Oke. Oke jelas Pak ya, USG. Ya. USG dulu Pak. Ah, ah. Ditunggu aja programnya nanti bersama tim Ya. GPMI ya Bapak ya. Ya, kalau Bapak lama nggak dihubungin langsung aja kamar 20 Pak. Ya, ada Langsung USG ke di kamar sana. 20. Ya. Pegang batunya juga tadi Pak ya, batu Ya. bulan tadi ya. Ya. Dikikis bisa Dok tadi batu bulan tadi ya. Jadi Apa? cincin batu yang di klinik 20. Kagak bisa, Nggak bisa Bu. ya? Oke. Kagak ada yang mau. Oke, makasih Bapak. Ya. Ada lagi? Mungkin silakan langsung pegang Ya. mic di sana. Melanjutkan tentang tadi, membahas tentang whey protein. Saya seneng banget nih Dok. Jemaat sini gym. bugar banget ya. Ya gini dok, Adera ya. yang saya mau tanyakan, berapa besar pengaruh dari protein yang berlebihan pada fungsi ginjal, khususnya dalam kita mendeteksi melalui urin kita bahwa kita sudah berlebihan protein misalnya. Nah, saya pernah juga mendengar tentang kencing yang berbusa, menandakan mungkin high protein berlebihan atau fungsi dari filter dari ginjal itu ada masalah. Bagaimana melihat masalah ini, dokter? Terima Ya. kasih. Oke, makasih Pak. Silakan, Bagus lagi dokter. pertanyaannya ya. Iya, keren Dok. Oke, Silakan, dokter. jadi betul Pak. Kalau Bapak kencingnya berbusa ya kita tetap perlu waspada. Yang paling gampang tes urin dan USG ginjal ya. Dilihat di urinnya ada protein apa enggak ya. Kalau ada berarti udah kebanyakan Bapak proteinnya ya. Kalau enggak proteinnya kebanyakan, ginjalnya nggak mampu untuk menyaring ya, bocor. Protein itu molekul besar, dia harusnya nggak bisa lewat ginjal. Ya, jadi kalau ada di urin mesti diperiksa lebih detail lagi ya. Apakah ada kebocoran ginjal, apakah ada batu ginjal ya dan sebagainya. Terus ya itu paling ya, taunya banyak apa enggak. Kalau Bapak mau lebih teliti, Bapak hitung aja ya, Bapak konsumsi proteinnya berapa banyak. Jadi ada rumusnya tuh Pak, kebutuhan protein rata-rata orang normal ya, itu sekitar 1 gram per kilogram berat badan per hari kalau nggak salah ya. Ntar coba dicek lagi, 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari ya. Jadi kalau Bapak berat badannya besar kayak Ade Rai gitu kan dia perlu protein banyak, dia pasti banyak proteinnya. Tapi kalau Bapak badannya kecil, proteinnya juga terlalu banyak juga nggak bagus Pak. Ya, seperti itu. Intinya jangan kebanyakan ya Dok ya. Ya, jangan kebanyakan. Jadi Tapi cincin batu nggak apa-apa kalau banyak Dok. apa? Kalau punya cincin batu banyak nggak apa-apa. Iya. Ya kan? Ya, boleh. Boleh ya. ACC. ACC. Thank you ya Bapak. Bapak Iya. udah jelas Pak? Oke. Ada lagi mungkin ibu-ibu yuk tanya yuk. ISK, ayang-ayangan tuh bedanya apa? Silakan. Boleh Cece? Aku cuma malam dok. Iya malam Ibu. Cuma mau nanya Ya. mitos. Iya. Katanya kalau sering nahan kencing bisa jadi batu ginjal kah? Bener. Ya, fakta itu. Mitos atau fakta? Ya, Menahan kencing bener, bikin batu ya. ginjal. Bapak Ibu ada yang mau Fakta ya, kencing Dok? nggak? Ada yang mau kencing nggak? Nah, toilet di mana? Nggak tahu. Ya, jangan ditahan ya. Ya nggak usah malu, orang mau kencing kok ditahan. Emosi itu ditahan ya Bu ya. Kalau kencing jangan. Ya, ada yang aus nggak? Ada aus minum ya. Ya, jadi jangan tahan kencing ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau ibadah mending kencing dulu baru lanjutkan ibadahnya. Gitu ya Dok ya. Ya, sering tuh ibu-ibu kalau saya tanya-tanya ibu rumah tangga ibu-ibu pekerja itu selalu jawabnya nahan kencing Dok. Ya, alasannya entah itu toiletnya kotor atau toiletnya jauh ya, seperti itu. Oke. Ya. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya masuk ke sesi selanjutnya? Silakan. Ada contoh Steven ya. Malam dok. Ya, malam Bu. Kalau batunya itu sudah dipecahkan atau sudah dikeluarkan, apakah dapat muncul lagi?
Bisa Bu. Justru sekali kena ya resiko untuk kedua kali lebih besar. Ya. Sama kayak orang ini masuk penjara, sekali masuk pasti resiko dia residip lebih besar ya Pak ya daripada orang yang belum pernah masuk penjara seperti itu. Jadi kalau udah kena batu ya harus introspeksi diri, menilai gaya hidupnya pasti ada yang salah ya. Entah minumnya kurang, entah suka nahan pipis dan sebagainya itu dirubah. Kalau nggak dirubah itu lagi, kena lagi. Oke, jadi pesannya apa nih Dok? Closing statement. Pesannya buat Bapak Ibu di GPMI. Oh boleh. Satu lagi khusus Bapak. Ya, selamat malam Dok. Malam. Ada yang mau saya tanyakan gini Dok, karena teman-teman ini sering kena ginjal Dok, cuci darah sampai. Itu apakah pengaruh dari kena batu ginjal itu Kak Dok atau bukan Dok kira-kira? Oke, bagus juga pertanyaannya ya. Cuci Ya, ginjal. jawabannya iya. Ya, penyebab orang gagal ginjal itu 1 diabetes paling sering, 2 hipertensi, ya, 3 asam urat, 4 kolesterol, 5 batu ginjal. Seperti itu. Itu yang terbanyaknya ya. Kalau yang lain-lainnya dikit-dikit lah, kelainan bawaan, ya, kista juga bisa Pak, ya, kista ginjal, tapi itu lebih jarang. Terus apa lagi ya? Ya macam-macam ya. Yang paling sering itu 5. Dan itu 5-5-nya itu berhubungan dengan pola hidup, gaya hidup kita ya. Seperti itu. Jadi ya itu closing statement ya. Jadi pesan saya ya kita harus menjaga badan kita tetap sehat. Kita harus berusaha ya. Kayak Bapak Ibu ya kan mau kaya harus berusaha ya kan. Kerja, menabung dan sebagainya. Nggak mungkin tahu-tahu kaya. Sama juga dengan badan ya, nggak mungkin tahu-tahu sehat. Nggak bisa ya, harus diusahakan. Usahanya seperti apa? Ya tadi yang sudah saya jelaskan ya, minum, makan, bergerak. Terus 2 lagi, tidur ya, tidur mesti cukup 7-8 jam sehari. Ya, yang kelima jangan stres Bapak Ibu ya. Jangan terlalu banyak mikirin negara ya. Israel, Iran perang ya, jangan terlalu banyak. Apalagi mikirin saya Bapak Ibu ya, nggak usah ya. Oke, makasih. Terima kasih Dokter untuk pengalaman Bapak hari ini. Selamat